Lihatlah betapa paniknya semua orang saat banjir besar terjadi. Hujan sangat deras melanda sampai membuat apartemen mereka terendam banjir. Bahkan air sudah sampai ke lantai 3 dan sudah banyak menghanyutkan penghuni di lantai bawah. Ana masih belum sadar kalau bencana akan terjadi dan ia masih bisa dengan santainya bermain dengan anaknya saat baru bangun tidur. Sebenarnya Ana sudah sempat melihat keluar dan terlihat genangan air mulai muncul. Tapi karena merasa aman tinggal di lantai 3 apartemen, Ana mengabaikannya dan mulai membuat sarapan untuk anaknya. Orang tua Ana sudah sempat memberikan peringatan bahwa banjir besar bisa saja terjadi dan Ana tetap mengabaikannya juga. Sampailah pada akhirnya Ana merasa dingin di kakinya dan ada genangan air masuk ke dalam rumah. Banjir sudah di depan mata. Anaknya Ana malah senang karena mengira rumahnya kini bisa jadi kolam renang. Ana yang panik langsung memarahi anaknya kemudian berkemas. Ana juga sudah mendapat telepon dari kantornya bahwa akan ada orang yang datang menjemputnya untuk mengevakuasi Ana dan anaknya. Mereka pun langsung keluar dari kamar namun kondisi sudah sangat kacau. Air sudah menenggelamkan lantai 1 dan 2 apartemen. Karena semua orang sedang panik dan berdesak-desakan, hal itu sampai membuat tangga darurat di sisi kanan tak bisa dilewati. Orang-orang tidak bisa mengamankan diri ke lantai yang lebih tinggi. Kini hanya Ana seorang yang kepikiran untuk menggunakan tangga darurat di sisi lainnya. Karena anaknya sudah mulai panik, Ana pun mencoba menenangkannya dengan mengajak anaknya bernyanyi. Namun baru saja naik beberapa lantai, Ana mendapat masalah karena ada orang di lantai atas yang menutup jalan tangga darurat. Tapi untunglah Ana masih bisa membawa anaknya ke lantai yang cukup tinggi. Di sini sudah banyak penghuni lantai bawah yang mengamankan diri. Tepat pula jemputan yang dikirim oleh kantor tempat Ana bekerja sudah datang. Tapi Ana malah kehilangan anaknya. Ia mencoba mencari ke salah satu kamar yang terbuka karena memang banyak juga orang yang masuk ke sini, tapi sayang di depan matanya sudah ada ombak yang sangat besar. Bencana banjir yang sedang melanda semakin mengerikan. Walaupun mereka sudah mengamankan diri ke lantai yang cukup tinggi di apartemen ini, tapi sekarang ada ombak raksasa yang menghantam. Wanita ini sempat terdiam sejenak karena teringat trauma masa lalunya, tapi untunglah Ana masih bisa bertahan dari sapuan ombak dahsyat itu. Namun tas yang berisi obat sangat penting untuk anaknya malah hanyut. Ana mencoba mempertahankan diri sekuat mungkin dan mencari kembali anaknya yang sempat hilang. Mereka sempat terkurung di kamar ini, namun untunglah orang yang dikirim untuk mengevakuasi Ana datang di saat yang tepat. Pintu bisa dibuka dari luar dan mereka segera keluar dari genangan air yang sangat dalam. Anaknya pun juga masih bisa terselamatkan walau sempat mengalami syok yang cukup berat. Ana sangat berterima kasih karena kantornya mengirim orang untuk menjemputnya. Ternyata Ana dan anaknya ini dianggap orang yang sangat penting di kantornya, sehingga jemputan khusus dikirim kepadanya agar tetap selamat dari bencana yang bisa saja memusnahkan peradaban manusia, sebab ini bukan hujan biasa, melainkan ada asteroid yang menghantam Antartika dan es di seluruh dunia mencair. Namun di tengah kondisi yang cukup kritis seperti ini, anaknya Ana malah sempat-sempatnya ingin buang air besar, sehingga mereka mencari kamar kosong untuk menyelesaikan persoalan mules itu. Disinilah baru diketahui bahwa Ana bekerja di perusahaan penelitian yang sedang mengembangkan manusia buatan yang akan meneruskan peradaban manusia setelah bencana ini memusnahkan manusia yang ada sekarang, dan Ana bertugas sebagai peneliti untuk menciptakan emosi pada manusia buatan mereka agar sesuai dengan emosi manusia biasa. Atau bahkan Ana harus membuatnya lebih baik dari manusia yang sudah ada sebelumnya. Di momen ini Ana juga sempat berpamitan dengan ibunya yang juga sedang terjebak sapuan banjir yang sangat dahsyat. Situasi juga semakin memburuk karena pipa gas di lantai apartemen ini bocor sehingga menimbulkan ledakan yang sekarang malah menjebak mereka. Pria ini pun mencoba untuk memanjat ke lantai atas dan Ana akan mengoper anaknya. Namun Ana malah terjatuh karena anaknya terus menahan dirinya.